Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfi Arifatul Azimah, NIM 2021211141, Nanda Afriza Pramono, NIM 2021211142, dan Alifian Dika Saputra, NIM 2021211143. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Hukum dan Dalil-dalil Syara yang disepakati. Berikut penjelasan dari kami. Definisi dalil. Pengertian dalil dalam bahasa Arab adalah yang menunjukkan kepada sesuatu baik bersifat indrawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk. 2. Adapun pengertian dalil menurut istilah para ahli usul fikih adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia dengan didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti atau qot'i atau dugaan kuat atau hani. Ahli ilmu usul fikih mendefinisikan dalil sebagai sesuatu yang digunakan sebagai sumber hukum syara dengan jalan dugaan kuat atau hani, maka disebut amarah atau tanda, bukan dalil. Akan tetapi, yang terkenal di kalangan ulama usul fikih, pengertian dalil menurut istilah adalah sesuatu yang daripadanya diambil hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara mutlak, baik dengan jalan qot'i atau dengan jalan zani. Oleh karena itulah mereka membagi dalil menjadi dua bagian, yaitu 1. Dalil yang dalalahnya qot'i dan dalil yang dalalahnya zani. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Keistimewaan Al-Quran. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah bahwa lafal dan maknanya berasal dari Allah. Lafal Al-Quran berbahasa Arab itulah yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati Rasulnya, sedangkan Rasul tiada lain hanya membacakan dan menyampaikannya. Hujahan Al-Quran. Dalil bahwa Al-Quran adalah hujah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti adalah bahwa Al-Quran dari sisi Allah dan disampaikan kepada mereka dari Allah melalui cara yang pasti atau qot'i. Tidak ada keraguan menegani kebenarannya. Sedangkan bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah adalah kemukjizatannya dalam melemahkan umat manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Adapun beberapa aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran yang dapat dicapai oleh akal adalah sebagai berikut. 1. Keserasian struktur redaksi, makna, hukum, dan teorinya. 2. Kesesuaian ayat Al-Quran dengan teori ilmiah yang dikemukakan ilmu pengetahuan. 3. Pemberitahuan Al-Quran terhadap berbagai peristiwa yang hanya diketahui oleh Allah yang maha mengetahui terhadap hal-hal gaib. 4. Kefasihan dalam Al-Quran, kesempurnaan redaksinya, dan pengaruhnya yang kuat. Macam-macam hukum Al-Quran. 1. Hukum i'tiqadiyah, berkaitan dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf, yaitu mempercayai Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Hukum moralitas, yaitu berhubungan dengan sesuatu yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf, berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal yang hina. Hukum amaliyah, yaitu berhubungan dengan sesuatu yang timbul dari mukallaf, baik berupa perkataan, perbuatan, perjanjian hukum, dan pembelanjaan. Hukum-hukum analiyah di dalam Al-Quran terdiri dari dua macam, yaitu 1. Hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lainnya yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 2. Hukum-hukum mu'alat seperti akad, pembelanjaan, hukuman pidana, dan lainnya yang bukan ibadah yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama mukallaf, baik secara individu, bangsa, atau kelompok. Hukum yang bukan ibadah menurut istilah syara disebut hukum muamalat. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum muamalat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Hukum keluarga, 2. Hukum perdata, 3. Hukum pidana, 4. Hukum acara, 5. Hukum perundang-undangan, 6. Hukum tata negara, 7. Hukum ekonomi dan keuangan. Dalalahnya ayat Al-Quran, qot'i dan zani.
Adapun nas yang qot'i dalalah ialah nas yang menunjukkan pada pemahaman makna yang jelas atau nyata dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna selain dari nas itu. Sedangkan nas yang zani dalalah ialah nas yang menunjukkan suatu makna akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwil atau dipalingkan dari makna. Sunnah sebagai sumber hukum kedua. As-sunnah menurut istilah syara adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan. Sunnah kauliyah ialah hadis-hadis Rasulullah yang beliau katakan dalam berbagai maksud dan konteks. Sunnah fi'liyah ialah perbuatan-perbuatan Rasulullah sebagaimana beliau menunaikan salat 5 waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, melaksanakan manasik haji. Sunnah takririyah ialah sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah yang telah diakui oleh Rasulullah baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kehujahan as-sunnah. Bukti kehujahan as-sunnah antara lain 1. Nas-nas Al-Quran 2. Kesepakatan para sahabat radhiyallahu an 3. Bahwasannya Al-Quran Allah telah mewajibkan kepada manusia kewajiban-kewajiban secara global tanpa penjelasan. Hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Adapun hubungan as-sunnah dengan Al-Quran dari segi yang terdapat di dalamnya, yaitu 1. Ada kalanya as-sunnah menetapkan dan mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. 2. Ada kalanya as-sunnah memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang ada di dalam Al-Quran secara global. 3. Ada kalanya sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum yang tidak ada terdapat di dalam Al-Quran. Pembagian as-sunnah berdasarkan sanadnya. As-sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ditinjau dari perawi-perawinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, dan sunnah ahad. As-sunnah yang qat'i dan dhoni. Adapun dari segi dolalahnya atau pengertiannya, maka dari ketiga sunnah tersebut ada yang dolalahnya qat'i, yakni apabila nasnya tidak membutuhkan petakwilan, dan ada dolalahnya dhoni, yakni apabila nasnya mengandung kemungkinan takwil. Di antara sabda dan perbuatan Rasul ada sesuatu yang bukan pembinaan hukum, bahwa sesuatu yang keluar dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka itu termasuk sunnah beliau, namun bukan merupakan sesuatu penetapan hukum Islam dan bukan pula undang-undang yang wajib diikuti. Adapun sesuatu yang keluar dari beliau, baik ucapan maupun perbuatan dalam fungsinya sebagai seorang Rasul dan dimaksudkan sebagai suatu pembentukan hukum Islam secara umum serta menjadi tuntunan bagi umat Islam, maka hal itu merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan menjadi undang-undang yang wajib diikuti. Ijma' sebagai sumber hukum ketiga. Ijma' menurut istilah para ahli usul fikih adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum syara mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah SAW. 2. Rukun ijma'. Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut syara tidak sah kecuali dengan 4 hal, yaitu 1. Mujtahid berjumlah lebih dari 1 orang. 2. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. 3. Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. 4. Kesepakatan itu hendaknya merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Kehujahan ijma'. 1. Di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati Rasulnya. 2. Bahwasannya hukum yang disepakati oleh pendapat seluruh mujtahid umat Islam pada hakikatnya adalah hukum umat Islam yang diwakili oleh para mujtahid mereka. 3. Bahwasannya hikmat terhadap suatu hukum syar'i harus didasarkan pada sandaran yang syar'i pula. Kemungkinan terjadinya ijma'. Di antara para ulama seperti An-Nazm dan sebagian ulama Syiah berkata, menurut kebiasaan ijma' yang sudah jelas rukun-rukunnya tidak mungkin terjadi karena sulitnya mewujudkan rukun-rukunnya tersebut. Di antara hal yang menguatkan bahwa ijma' tidak mungkin terjadi adalah jika ijma' terjadi,
maka harus disandarkan pada dalil, karena mujtahid syar'i harus menyandarkan ijtihadnya pada dalil. Jumhur ulama berpendapat bahwa dapat terjadi menurut adat. Mereka berkata, sesungguhnya pendapat orang-orang yang mengingkari kemungkinan terjadinya ijma tidak menutup kemungkinan mereka ragu dalam menyikapi kenyataan yang sebenarnya, sekalipun telah dikemukakan dalil atas kemungkinan terjadinya ijma. Kemungkinan terjadinya ijma secara kenyataan. Apakah ijma dapat terwujud sesudah Rasulullah wafat? Jawabnya tidak. Orang yang memperhatikan berbagai kejadian yang ditetapkan hukumnya oleh para sahabat atau yang dianggap sebagai ijma, maka akan jelas bahwa tidak pernah terjadi dengan pengertian di atas, dan apa yang terjadi hanyalah merupakan kesepakatan orang-orang yang hadir di kalangan ahli ilmu pengetahuan dan pendapat. Macam-macam ijma ditinjau dari segi terjadinya, yaitu satu, ijma bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. 2. Ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi sebagian mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma. 1. Ijma qat'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah qat'i, diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah. Qiyas sebagai sumber hukum keempat. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Menurut para ulama usul fiqh, qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya. Dasar hukum qiyas. Mengenai dasar hukum qiyas, bagi yang memperbolehkan dasar hujah yaitu 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Perbuatan sahabat, 4. Akal sehat. Alasan golongan yang tidak menerima al-qiyas. Di kalangan usuliyin, ada golongan yang tidak menerima qiyas sebagai dasar hujah. Alasan-alasan mereka yang dikemukakan ialah 1. Menurut mereka, qiyas dilakukan atas dasar zan atau dugaan keras, dan ilatnya pun ditetapkan berdasarkan dugaan keras pula. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin mengikuti sesuatu yang zan. 2. Sebagian sahabat mencela orang yang menetapkan pendapatnya semata-mata berdasarkan akal pikiran. Rukun al-qiyas. Rukun al-qiyas ada 4, yaitu 1. Asal berarti pokok, 2. Furu' berarti cabang, 3. Hukum asal, dan 4. Ilat. Syarat-syarat al-qiyas. Tiap-tiap rukun itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Asal dan furu'. 2. Hukum asal. Pembagian qiyas. Qiyas dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu 1. Qiyas berdasarkan kekuatan ilat pada asal. Qiyas berdasarkan eksistensi ilat ialah qiyas yang mempersamakan al-asal dan al-furu', karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Qiyas berbasis ilat terdiri. Qiyas al-aulawi ialah qiyas yang hukumnya pada furu' lebih utama atau kuat dibandingkan dengan hukum pada asal. Qiyas al-musawi ialah qiyas hukum yang ditetapkan pada furu' sama kuat, sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Qiyas al-adna, yakni ilat pada furu' lebih lemah atau lebih rendah kedudukannya dibandingkan pada asal. Qiyas dalam aspek kejelasan ilat. Qiyas jali ialah qiyas yang ilatnya berdasarkan dalil dan nas yang pasti. Tidak ada kemungkinan lain selain dari ilat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Qiyas kafi ialah qiyas yang ilatnya mungkin dijadikan ilat hukum dan mungkin pula tidak dijadikan ilat. Kedua, qiyas dolalah. Qiyas dolalah ialah qiyas yang ilatnya tidak disebutkan,
tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ilat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. 3. Qiyas shabbah. Qiyas shabbah ialah qiyas yang furu' dapat dikiaskan kepada dua asal atau lebih, tetapi diambilkan asal yang lebih banyak persamaannya dengan furu'. Contoh-contoh kasus dalam bidang hukum keluarga. 1. Nikah sebelum masa iddah. Adapun seorang perempuan yang putus perkawinannya baik karena talak, fasak, khulu, li'an maupun ditinggal mati oleh suaminya, maka wajib menjalankan iddah. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk laki-laki, sehingga laki-laki dibolehkan untuk menikah secara langsung oleh perempuan lain setelah perceraian, selama tidak ada larangan syara, seperti menikahi perempuan yang masih mahram. Contoh, saudara kandung, saudara perempuan ayah atau bibi, anak saudara kandung atau keponakan, dan menikahi istri yang ditalak 3 kali sebelum ada terpenuhi syarat yang menghalalkannya untuk menikah lagi. 2. Nikah melalui perantara telepon. Pernikahan dengan perantara telepon dalam konteks bahasa yaitu pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau disebut sebagai via telepon. Secara istilah, umumnya bahwa pernikahan dengan perantara telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, di mana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada, dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses ijab qabul dengan melalui jalan telekomunikasi suara. 3. Talak 3 dengan sekali ucapan. Talak dalam istilah bahasa ialah memutuskan ikatan, diambil dari kata itlaq yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Namun, dapat disimpulkan bahwa 1. Jika seorang suami mengucapkan kepada istrinya, "Aku beri kepadamu 3 talak" atau "Aku talak 3 akan dikau" atau "Saya cerai kamu dengan talak 3" dan sebagainya, bahwa hanya menjadi 1 talak saja. 2. Mentalak istri dengan sekali ucapan sama saja mempermainkan kitab Allah yaitu Al-Quran, karena di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa talak yang boleh kembali lagi yaitu talak 2 saja, yakni mentalak istri sekali lalu kembali lagi, dan mentalak sekali lagi lalu kembali, dan sesudah talak yang ketiga tidak boleh kembali lagi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.